Sebelum kita melangkah lebih jauh, jika getaran pesan ini menyentuh relung hatimu dan memberi kekuatan pada jiwamu, luangkan sejenak untuk menandai kehadiranmu dengan menyukai video ini. Mari terhubung lebih dalam dengan menekan tombol subscribe serta bergabung dalam membership channel ini agar kita dapat terus berjalan bersama dan saling menguatkan di sepanjang lintasan takdir ini. Tanpa pernah engkau sadari, engkau telah memikat dan memukau setiap pasang mata di sekelilingmu. Justru itulah yang membuat seluruh situasi ini terasa begitu menakjubkan, bukan? Engkau tidak sedang berdiri di bawah sorot lampu panggung. Engkau tidak sedang mengemis perhatian atau berusaha membuktikan harga dirimu kepada siapapun. Engkau hanya sedang menjalani hidup, bernapas, dan hadir secara utuh di hadapan orang-orang yang bertahun-tahun meragukanmu. Dan menyaksikan bagaimana garis takdirmu terurai adalah pemandangan yang amat luar biasa bagi mereka. Ini menyerupai kehancuran dalam gerak lambat yang tak bisa mereka palingkan pandangannya. Karena dari awal, mereka mengharapkan engkau hancur, berkeping-keping. Mereka mengira engkau akan berakhir menjadi jiwa yang penuh dendam, patah, dan kembali ke titik nol tanpa membawa apapun selain penyesalan, ruang sepi, dan 1000 pertanyaan yang tak terjawab. Namun, bukan itu yang terjadi. Dan memang bukan seperti itulah kualitas dirimu. Yang paling utama, itu sama sekali bukan siapa dirimu yang sebenarnya. Engkau adalah salah satu jiwa paling tangguh yang pernah melangkah di atas bumi ini. Dan aku tidak mengucapkannya dengan sembarangan. Aku mengatakannya karena aku melihat dan mengakui beban berat yang selama ini engkau pikul di pundakmu. Aku tahu engkau terus melangkah maju dengan sunggingan senyum, sementara dunia di luarmu terus mencari cara untuk merobohkan benteng ketahananmu. Engkau adalah perwujudan nyata dari kisah burung camar Jonathan Livingstone. Aku sangat mengagumi hikmah di balik cerita itu. Di dunia yang dipenuhi kawanan merpati biasa, apakah engkau ingat kisahnya? Jonathan diasingkan bukan karena ia tidak bisa terbang. Ia dibuang justru karena ia menolak tunduk pada aturan kawanan yang membatasi. Ia tidak ingin sekadar bertahan hidup dari remah-remah. Ia ingin membumbung tinggi. Ia ingin melesat ke angkasa semata-mata demi kemurnian dan keindahan terbang itu sendiri. Dan mereka tidak sanggup menerima kenyataan itu. Mereka tidak mampu mencerna keberaniannya. Hal yang persis sama sedang terjadi padamu saat ini. Mereka berusaha menarikmu kembali ke dalam lumpur kebiasaan rata-rata, memaksamu masuk ke dalam rutinitas yang menjaga semua orang tetap kerdil. Namun engkau telah berhenti bertekad melawan badai, dan sebaliknya, engkau mulai menggunakan energi pusaran badai itu untuk membumbung lebih tinggi lagi. Mungkin rasanya seperti kekacauan dahsyat saat ini, karena engkau sedang menembus batas-batas kehidupan lamamu. Engkau bukanlah seekor burung yang terjebak di dalam badai. Engkaulah badai itu sendiri. Sungguh, kekacauan di sekelilingmu bukanlah musuhmu. Itu hanyalah gesekan yang memang diperlukan agar engkau bisa take off dan melesat ke angkasa. Ketika engkau bertransformasi menjadi magnet yang dahsyat, engkau tidak hanya sekadar menarik hal-hal ke arahmu. Engkau sedang membentuk ulang realitas di sekitarmu. Sebab engkau menolak untuk percaya pada keterbatasan. Gejolak yang berputar di sekelilingmu bukanlah sebuah kebetulan. Itu adalah respons alami dari sebuah sistem yang panik ketika mencoba memadamkan cahaya yang terlalu terang. Dan engkau, sahabatku, adalah magnet berdaya jangkau tinggi itu. Engkau menarik segala sesuatu di sekitarmu, yang baik, yang buruk, yang tidak menyenangkan, energi cemburu, rasa pahit, hingga obsesi orang lain. Engkau menarik perhatian orang-orang yang ingin mempelajari rahasiamu, orang-orang yang ingin menirumu, dan sayangnya, mereka yang berniat meruntuhkanmu. Namun semua itu terjadi hanya karena engkau menggenggam sesuatu yang tidak mereka miliki. Engkau memiliki frekuensi yang tak sanggup mereka jangkau dan ketangguhan alami yang tidak mampu mereka tiru. Dan saat engkau mendengarkan kata-kataku ini, ada orang-orang di luar sana yang benar-benar kehilangan akal sehatnya karena melihatmu tidak sekadar bertahan hidup, melainkan tumbuh mekar dengan luar biasa. Engkau tidak sekadar mencukupi kebutuhan,
Engkau sedang melipat gandakan potensi dirimu secara eksponensial, dan itu membuat mereka sangat terganggu. Coba renungkan sejenak. Pikirkan tentang orang-orang yang merasa telah sepenuhnya membaca dan mengukur kapasitas dirimu. Mereka mengamati hidupmu, menguliti kondisimu, melihat apa yang mereka anggap sebagai keterbatasanmu, lalu mereka membuat kalkulasi diam-diam. They decided you were easily broken. Mereka menyimpulkan bahwa engkau adalah sosok yang mudah dikurung, diatur dan diremukkan di bawah tekanan. Mereka telah merangkai narasi lengkap tentang kejatuhanmu sebelum engkau bahkan sempat membuktikan bahwa dugaan mereka salah. Sekian lama mereka menganggapmu lemah. Mereka mengira engkau mudah dipicu emosinya. Mereka yakin engkau akan menyerah dan jatuh tersungkur. Namun inilah kebenaran hakiki dari sebuah magnet berdaya besar. Engkau tidak hanya menarik hal-hal baik, tetapi engkau juga menolak dan melempar jauh segala sesuatu yang dirancang untuk memperkerdil dirimu. Engkau mendorong balik beban yang mencoba menekanmu ke bawah. Dan apa yang gagal dipahami oleh orang-orang itu adalah, semakin keras mereka mencoba menekanmu, semakin tinggi engkau memantul kembali. Mungkin engkau merasa seolah-olah engkau terus-menerus menarik gejolak hidup. Namun pernahkah engkau berpikir bahwa semesta sebenarnya sedang menguji dan memurnikan poros kekuatan intimu? Engkau pasti menyadarinya dalam alur hidupmu sendiri. Ada saat-saat di mana engkau menoleh ke sekeliling dan menyadari sebagai pribadi yang bijak bahwa engkau dikelilingi oleh orang-orang yang benar-benar kebingungan melihat keteguhanmu. Mereka tidak paham bagaimana engkau bisa terus melangkah maju. Mereka tak mengerti bagaimana engkau bisa bangun pagi ini dan memilih kedamaian batin, produktivitas nyata, atau kebahagiaan sejati. Terutama ketika, menurut seluruh logika awam, engkau seharusnya sudah hancur berkeping-keping. Mereka telah lama menunggu saat di mana engkau patah, menunggu momen engkau menyerah, menunggu engkau mengakui bahwa engkau tak sanggup menahan beban dan membuktikan bahwa perkiraan mereka benar. Namun engkau tidak akan melakukan itu, bukan? Engkau akan terus berjalan ke depan. Engkau akan tetap tersenyum dan terus bertransformasi. Dan itulah yang menciptakan guncangan hebat di dalam pikiran mereka. Mereka tidak sanggup memproses siapa dirimu yang sekarang. Engkau adalah sebuah anomali di dalam dunia mereka yang terlalu mudah ditebak. Seseorang di luar sana mungkin sedang mengamati perjalanan hidupmu saat ini dan menimba keberanian dari caramu menaklukkan hal-hal yang tampaknya mustahil. Dan ini bukan hanya tentang mereka yang membencimu. Ini juga tentang orang-orang yang mengaku mencintaimu, dan disinilah letak pembeda yang sangat krusial. Ya, mereka merasa tidak nyaman karena engkau telah melampaui ukuran mereka. Engkau telah melangkah masuk ke dalam versi dirimu yang tidak lagi mereka kenali, dan itu menakutkan bagi mereka. Sosok dirimu yang lama, sosok yang dulu terasa nyaman untuk mereka kendalikan, telah musnah. Sebagai gantinya, kini berdiri sesosok pribadi yang mampu melihat menembus segala manipulasi. Sosok yang menyadari nilai luhur dirinya dan tak lagi mengemis persetujuan dari dunia luar. Engkau adalah salah satu jiwa paling tangguh yang ada saat ini karena engkau berani melakukan penempaan batin, inner work, di tengah derita. Engkau bersedia duduk dalam ketidaknyamanan. Engkau membiarkan gelombang gejolak menyapumu, dan alih-alih tenggelam, engkau belajar mengapung. Kemudian engkau belajar berenang, dan kini engkau sedang membangun baharamu sendiri. Sungguh, berhentilah memaksakan diri untuk muat di dalam ruangan-ruangan kecil yang seharusnya engkau pimpin. Gagasan bahwa engkau sedang memukau semua orang bukanlah sebuah hiperbola. Itu sedang terjadi detik ini juga dalam realitas nyata. Ada orang-orang dalam hidupmu yang terbaring terjaga di malam hari, mencoba memecahkan teka-teki bagaimana engkau bisa melakukan semua ini. Mereka mencoba meniru pancaran cahayamu, ketenanganmu, dan kedalaman rasa damai di dalam dadamu. Namun, mereka tidak akan pernah bisa, karena mereka masih terjebak dalam cara berpikir lama. Mereka masih berusaha menaikkan derajat diri dengan cara menjatuhkan orang lain. Sementara engkau telah melangkah jauh melampaui permainan dangkal semacam itu.
Engkau menyadari bahwa permainan mereka telah dicurangi, dan engkau memilih untuk berhenti bermain. Itulah rahasianya. Itulah yang membuat pikiran mereka terguncang. Engkau tidak sedang bersaing dengan siapapun. Engkau bergerak di jalurmu sendiri yang murni, membuatmu mustahil untuk dikejar atau ditandingi. Dekaplah kedalaman intensitas dirimu. Sebab manusia pada dasarnya memang merasa terancam oleh cahaya yang tak pernah sanggup mereka pancarkan sendiri. Mari kita bicarakan sejenak tentang kekacauan di sekitarmu, karena aku tahu engkau merasakan kehadirannya. Ini bukan sekadar drama eksternal yang melibatkan orang lain. Ini adalah gejolak internal yang telah berhasil engkau kuasai dengan anggun. Dunia di sekitarmu mungkin terasa seolah sedang terurai, dan ketika orang lain panik ketakutan, engkau tetap bergeming, engkau tetap tenang, engkau telah menumbuhkan keheningan yang amat dalam tepat di pusat badai, sebuah ketenangan yang hampir terasa melampaui batas manusia biasa. Seolah-olah engkau telah kebal terhadap segala keriuhan di luar. Orang-orang berteriak, menunjuk tangan, mencoba menyeretmu ke dalam drama pribadi mereka. Namun engkau berdiri di sana tak tersentuh sedikit pun. Bukan karena engkau tidak peduli, melainkan karena engkau sadar bahwa kekacauan jiwa mereka bukanlah tanggung jawabmu. Engkau memiliki hidupmu sendiri untuk dibangun. Engkau memiliki energimu sendiri untuk dijaga. Dan engkau menolak membiarkan siapapun menarikmu kembali ke bawah. Itu bukanlah sikap dingin atau tidak berhati. Itulah yang menjadikanmu sebuah kekuatan yang amat dahsyat. Engkau begitu berakar kuat pada pemahaman atas dirimu sendiri, sehingga opini orang lain tak lagi sanggup menggoncangkanmu. Inilah satu kebenaran penting lainnya. Jika engkau menjadi orang yang paling kuat atau paling bijak di dalam suatu ruangan, carilah ruangan yang lebih besar. Evolusi jiwamu menuntut hal itu. Ada dimensi lain dari semua proses ini. Engkau memukau semua orang karena engkau tidak sekadar bertahan di dalam kekacauan. Engkau sedang mengubah bentuk kekacauan itu. Engkau mengambil energi negatif, keraguan, dan ketakutan yang diproyeksikan orang lain kepadamu, lalu mengubahnya menjadi bahan bakar pergerakanmu. Engkau menggunakan tekanan itu untuk menempa dirimu menjadi lebih tajam, lebih kuat, dan lebih fokus. Hal-hal yang awalnya dirancang untuk merusakmu justru menjadikanmu tak tertahankan. Kritik, penghakiman, dan pengkhianatan hanyalah pertamax bagi fokus dan tujuan hidupmu. Dan hal itu sangat mengerikan bagi mereka yang ingin melihatmu jatuh. Karena mereka tidak menyadari bahwa setiap serangan yang mereka lontarkan hanya akan menaikkan derajatmu ke tingkatan yang lebih tinggi. Mereka pikir mereka sedang menguburmu. Padahal sesungguhnya mereka hanya sedang meletakkan batu pertama bagi fondasi kebangkitanmu. Jangan pernah meminta maaf atas kehangatan dan gairah besar di dalam jiwamu. Pelajarilah cara mengendalikan kekuatannya. Namun mari kita jujur sejenak. Engkau tahu persis bagaimana rasanya berjalan di jalur ini seorang diri. Engkau tahu betapa beratnya menoleh ke sekitar dan menyadari bahwa hanya engkaulah satu-satunya yang mampu melihat realitas dengan jernih. Engkau dipaksa untuk menjadi pahlawan bagi dirimu sendiri, menjadi penyembuh batinmu sendiri, dan menjadi sahabat terbaik bagi jiwamu, karena orang lain tidak mampu mengejar ketertinggalan mereka atau memang memilih untuk berhenti. Namun, isolasi dan kesendirian itu, sepedih apapun rasanya dulu, ternyata menjadi anugerah terbesar yang pernah engkau terima. Dalam momen-momen kesendirian mutlak itulah engkau menemukan siapa dirimu yang sejati. Di masa-masa hening, ketika tidak ada satu orang pun yang melihat, engkau membangun fondasi kekuatan yang engkau miliki hari ini. Engkau menjadi sangat tangguh karena bertahan hidup tidak memberimu pilihan lain. Itulah inti kebenarannya. Engkau harus tumbuh kuat, atau engkau akan tergilas. Engkau menghabiskan begitu banyak waktu di masa lalu mempertanyakan, apakah dirimu cukup berharga? Sekarang, saatnya bertanya, apakah dunia siap menerima sosok seperti apa yang telah engkau jadikan hari ini?
Kini engkau berdiri di sini, lebih kokoh dari sebelumnya, dan orang-orang tidak punya pilihan selain memperhatikannya. Engkau memancarkan aura yang menuntut rasa hormat dan perhatian tanpa perlu bersuara. Saat engkau melangkah masuk ke dalam sebuah ruangan, seluruh dinamika energi di ruangan itu bergeser. Orang-orang bisa merasa resah, kagum, atau defensif, tetapi semua orang bereaksi. Engkau tidak bisa lagi diabaikan karena frekuensi energimu terlalu kuat. Engkau bertindak bagai magnet raksasa, secara bersamaan menarik yang selaras dan menolak yang merusak. Engkau menarik jiwa-jiwa yang ditakdirkan berjalan bersamamu dan menolak mereka yang hanya berniat menguras energimu. Ini adalah proses alami yang anggun, intens, dan transformatif. Ini bukan sesuatu yang harus engkau paksakan dengan bersusah payah. Ya, ini adalah buah dari menjadi dirimu yang sekarang. Engkau telah berevolusi menjadi sosok yang tidak dapat lagi dibungkam, dikendalikan, atau dimasukkan kembali ke dalam kotak kecil yang sempit. Energimu sangat berharga. Berhentilah membagikannya secara cuma-cuma kepada mereka yang tidak memiliki ketulusan untuk ditawarkan. Perhatikan keadaan dalam hidupmu saat ini. Pikirkan tentang seseorang yang belakangan ini bersikap dingin atau aneh terhadapmu. Seseorang yang memberikan tatapan tak menyenangkan atau membicarakanmu di belakang. Mereka bersikap demikian karena kehadiranmu mengintimidasi ego mereka. Mereka melihat cahayamu makin meninggi dan mereka ingin memadamkannya. Mereka melihat rasa percayamu dan ingin meruntuhkannya. Namun mereka tidak akan pernah sanggup. Karena nilai dirimu tidak lagi bergantung pada pandangan mereka. Harga dirimu bersumber dari sesuatu yang jauh lebih dalam di dalam batinmu. Itu lahir dari kesadaran bahwa engkau telah melintasi ujian-ujian hidup yang seharusnya sudah menghancurkan sebagian besar orang. Engkau telah melewati kawah candra di muka dan keluar sebagai pribadi yang memiliki empati lebih dalam, ketabahan lebih kokoh, dan kearifan yang lebih tinggi. Engkau menyadari bahwa engkau tidak memerlukan izin dari siapapun untuk bersinar terang. Engkau tidak terlalu intens. Engkau hanya terlalu otentik untuk sebuah dunia yang terlalu terbiasa dengan kepalsuan dan topeng. Gejolak yang mungkin sedang engkau alami saat ini sebenarnya adalah bukti sahih bahwa engkau sedang bergerak ke arah yang benar. Pergeseran dan guncangan selalu datang tepat sebelum lonjakan evolusi besar terjadi. Ketika engkau berada di ambang terobosan hidup yang masif, kehidupan cenderung mengaduk permukaan batinmu. Semesta mengguncang fondasimu, menguji keseimbanganmu, dan memaksamu mengevaluasi ulang segalanya. Dan itu bukan bentuk kekejaman. Itu adalah kebijaksanaan semesta. Itu adalah proses pemurnian. Proses itu dirancang untuk melihat apakah engkau akan mundur ke dalam pola-pola lama yang kerdil, atau melangkah naik memenuhi potensi tertinggimu, dan engkau sedang bangkit. Engkau mungkin merasa tidak sedang membumbung tinggi. Engkau mungkin merasa kewalahan, ragu, atau amat sangat lelah. Ya, lelah yang mendalam. Namun aku berjanji kepadamu, engkau sedang bangkit. Engkau melakukan lebih dari sekadar bertahan hidup. Engkau sedang bertransendensi. Engkau adalah salah satu pribadi paling tangguh yang ada saat ini karena engkau tidak membiarkan penderitaan mendefinisikan dirimu. Engkau membiarkan penderitaan itu menempa dan menyempurnakan dirimu. Lihatlah badai di sekelilingmu. Badai itu ada bukan untuk menenggelamkanmu. Badai itu hadir untuk membersihkan jalan di depanmu dari duri dan keraguan. Renungkan kembali segala hal yang berhasil engkau lewati dalam beberapa tahun terakhir. Ingat pengkhianatan itu, rasa kehilangan itu, dan momen-momen di mana engkau berpikir engkau tak sanggup lagi melangkah. Lalu lihat di mana engkau berdiri hari ini. Lihatlah sosok pribadi yang telah terlahir kembali melalui dirimu. Engkau bukan lagi orang yang sama dengan yang melewati penderitaan masa lalu itu. Engkau telah diperbarui, telah memetik pelajaran dari rasa sakit untuk membangun sesuatu yang jauh lebih agung.
Engkau adalah seseorang yang mengambil serpihan-serpihan kaca yang pecah dan merangkainya menjadi sebuah karya seni masterpiece. Itulah kekuatan sejati. Itulah jenis kekuatan yang membuat orang lain tertegun dan berdecak kagum. Itulah kekuatan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, karena keberadaanmu membuktikan apa yang mungkin dicapai ketika seseorang berhenti membuat alasan. Versi dirimu di masa lalu yang terus dibicarakan orang lain sudah tidak ada lagi. Engkau telah melangkah jauh melampaui batas itu. Engkau adalah magnet berdaya tinggi, dan apa yang engkau tarik saat ini adalah persis apa yang dibutuhkan oleh perjalanan jiwamu. Jika engkau menarik konflik, itu karena ada pelajaran tentang batas-batasan diri, personal boundaries, yang harus engkau kuasai. Jika engkau menarik kasih sayang, itu karena engkau akhirnya siap untuk memeluk dan meyakininya. Jika engkau menarik peluang emas, itu karena engkau telah menempa dirimu untuk siap menerimanya. Segala sesuatu yang memasuki realitasmu saat ini adalah cermin dari keadaan batinmu. Jika engkau tidak menyukai apa yang engkau lihat, tidak mengapa. Engkau memegang kuasa penuh untuk menggeser frekuensinya. Mengubah kondisi batinmu akan mengubah apa yang engkau tarik ke dalam hidupmu. Dan itulah kebebasan tertinggi yang hakiki. Dan engkau menjalankan kebebasan itu setiap hari, sadar maupun tidak. Engkau tidak sedang menarik masalah. Engkau sedang menyingkap kebenaran. Dan kebenaran seringkali terasa intens dan menggoncangkan. Sudah waktunya berhenti meminta maaf atas siapa dirimu. Berhentilah merasa bersalah karena engkau tumbuh dan berkembang pesat. Berhentilah mengecilkan kapasitas dirimu hanya demi kenyamanan ego orang lain. Engkau memukau semua orang karena engkau akhirnya hidup secara otentik, berani, dan terang benderang. Dan cahaya terang itu terasa menyilaukan dan tidak nyaman bagi mereka yang terbiasa mendekam dalam bayang-bayang. Mereka akan berusaha memadamkan cahayamu. Biarkan mereka mencoba. Itu adalah bagian alami dari proses ini. Biarkan mereka memainkan peran mereka, karena usaha mereka untuk melukaimu justru hanya akan melipat gandakan kekuatanmu. Setiap kali mereka melempar batu kepadamu, engkau akan menggunakan batu-batu itu untuk membangun benteng kejayaanmu. Kekacauan hanyalah proses kelahiran dari sebuah realitas baru, dan engkaulah sang arsiteknya. Engkau tidak meminta tingkat ketangguhan setinggi ini. Kekuatan ini ditempa di dalam dirimu. Engkau terlahir dengannya atau engkau mengembangkannya atas dasar kebutuhan mutlak untuk bertahan. Bagaimanapun cara hadirnya, kekuatan itu kini sepenuhnya milikmu.